Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efrina Permatasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari masa ke masa di Indonesia. Untuk memenuhi syarat perkuliahan dan UTS mata kuliah kurikulum PAUD, dosen mengaku Ibu Khairiyah MPD. Perkembangan di Indonesia pasti juga berubah-ubah nih. Sebagai sebuah negara yang memiliki tujuan, kurikulum ini dirasa sangat penting untuk kemudian mengiringi kemajuan negara. Karenanya, perkembangan kurikulum ini dianggap menjadi penentu masa depan anak bangsa. Berikut periode sebelum tahun 1945 dari kurikulum pada zaman VOC sampai dengan kurikulum HBS or Heutsberger School. Di sini banyak banget kurikulum yang berkembang sebelum zamannya Indonesia merdeka. Kita bisa tahu juga nih dari sini berbagai macam kurikulum yang bisa membentuk kurikulum di Indonesia saat ini. Nah, kurikulum pada zaman penjajahan Belanda pertama ada setara elit, setara terhormat, dan setara pribumi. Tujuan pendidikan yang diperuntukkan bagi penduduk Indonesia pada saat itu adalah menyiapkan tenaga pendidik tingkat rendah yang dapat mengerjar tugas-tugas administrasi untuk membantu kantor-kantor dan mengurusi kebutuhan penduduk asli Indonesia. Nah, berikutnya di sini kita bisa lihat teman-teman ada yang namanya kurikulum pada zaman penjajahan Jepang. Kurikulum yang diberikan pada peserta didik pada zaman Jepang mengutamakan adanya 3 keterampilan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Selain kemampuan dasar tersebut, Jepang juga mengharuskan berolahraga setiap pagi yang disebut Taiso. Nah, berikutnya ada kurikulum setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, kurikulum dipakai pada sekolah masih yang melanjutkan kurikulum yang berlaku pada masa Jepang. Kemudian setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Berikutnya di tahun 1964. Kemudian kurikulum pada tahun 1975, kurikulum ini disusun dengan berorientasi kepada tujuan pendidikan, berarti bahwa segala bahan pelajaran dan kegiatan belajar mengajar dipilih, direncanakan, dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, yaitu sosok manusia Indonesia yang diharapkan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikutnya kurikulum tahun 1984. Di tahun ini merupakan kurikulum berorientasi pada tujuan yang sama, pengembang hanya pada materi sehingga materi lebih luas. Di tahun 1994, pengembangan pada kurikulum tahun ini adalah adanya muatan lokal yang sudah berdiri sendiri terpisah. Nah, kurikulum tahun 2004 yaitu kurikulum yang berlaku pada tahun 2004 ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Peserta didik yang diajarkan menggunakan kurikulum ini diharapkan memiliki kompetensi yang dapat terwujud 2 macam, yaitu menghasilkan benda yang dapat dijual, kemudian menghasilkan jasa yang dapat dijual. Nah, berikutnya kurikulum tahun 2006. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari KBK, di mana adanya pertimbangan bahwa guru-guru di sekolah adalah pihak yang paling menguasai kompetensi peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah, sehingga diberlakukan kurikulum tahun 2016 yang dikenalkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Baik, berikutnya ada kurikulum tahun 2013. Kurikulum ini belum dilaksanakan penuh oleh semua sekolah karena masih dalam masa percobaan dan masih terus disempurnakan. Kurikulum ini memiliki 4 aspek pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Demikian catatan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Demi menyempurnakan nilai UTS mata kuliah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda dosen dan teman-teman semua.